Warabi ya. Warabimu yang keempat, anakku sesungguhnya kalian idda'aitu mengaku ngaku apa itu? Memproklamirkan diri dengan ngaku-ngaku kan. Hubbar Rasul, cinta kepada Rasul. Yang keempat, kalian ngaku cinta kepada Rasul. Lah kok sendirian tanpa pengawalan? Wa taraktu, dan engkau meninggalkan asar amalan Rasul, wa sunnatahu, dan sunnah Rasul. Artinya tariqatahu, jalan yang ditempuh oleh Rasul. Falam taqtadu bihi, dan kalian tidak mengikuti itu, tidak mengikuti amalan sunnah atau thariqah. Thariqah itu jalan. Ini masih keterangan dari Syekh Ibrahim bin Adham bahwa yang menyebabkan doa itu ditolak itu disebabkan karena hati yang mati. Kemudian yang menyebabkan hati itu menjadi mati ada 10. Yang pertama kemarin ngaku kenal Allah tapi tidak melaksanakan perintahnya. Yang kedua baca kitab Allah tapi tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga ngaku musuhnya setan tapi sering nemenin setan. Sekarang yang keempat, ngaku cinta kepada Rasulullah tetapi meninggalkan amalannya, sunnahnya atau thariqahnya. Atau gampangnya ngaku cinta Rasul tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Ini yang dibayangin kalau sunnah Rasul cuma malam Jumat tok sih. Ya Pak. Oh enggak, Pak ahlu sunnah. Padahal saya udah nyari-nyari teks hadisnya, itu belum ketemu. Saya bilang saya bukan bilang nggak ada, ya. Saya bilang belum ketemu. Bahkan saya sampai tawasul ke Syekh Google yang sunnahnya kikuk-kikuk di malam Jumat, itu belum nemu saya. Kalaupun ada, itu hanya otak-atik matuk. Otak-atik matuk itu begini. Bagi laki-laki yang mau melaksanakan sholat Jumat, mandi itu hukumnya sunnah. Kecuali bagi yang junub, hukumnya berubah menjadi wajib. Lah kalau mau sholat Jumat kok junub, berarti kan kikuk-kikuknya kan ya habis subuh ya. Nah iya habis subuh, kok jam-jam 8, jam 9 anak-anak udah berangkat sekolah. Lah iya, dan kemudian kelar mandi junub sholat Jumat. Itu ada, itu pun dia tadi itu loh, otak-atik matuk ini. Kalau teks yang langsung kikuk-kikuk, paham lah biar kikuk-kikuk, paham nih ya. Kalau eman mah orang polos nggak tahu dia. Itu belum nemu yang teks hadis jelas bahwa sunnah hukumnya, itu belum nemu.
yang malam Jumat itu. Kalaupun ada ya tadi. Lah mengikuti sunnah Rasul itu kan banyak banget. Sunnah Rasul itu banyak banget. Tidak hanya sebatas manjamin jenggot, nggak hanya sebatas apa? Kalau klaim orang sebelah sono kan celana sepotong. Padahal para sahabat pun tidak semuanya celananya itu cingkrang. Ada beberapa orang sahabat dengan alasan tertentu ya tetap pakaiannya itu nutup mata kaki. Lah kalau manjamin jenggot alasannya biar beda dengan orang Yahudi. Lah orang Yahudi jenggotnya panjang-panjang. Coba cari di Google, murabbi Yahudi rata-rata jenggotnya segini. Makanya sering ada yang kalau ledek-ledekan itu mereka disandingi dengan tokoh Yahudi sama persis. Rasulullah dulu memerintahkan untuk nyukur kumis, manjamin jenggot itu karena supaya ketika pas di medan perang itu ada bedanya. Karena rata-rata orang Yahudi kan semuanya dicukur kumis saat itu. Lah sekarang makanya setiap syariat itu rata-rata ada tujuan, ada alasan. Kenapa Rasulullah menyuruh itu? Dan sunnah Rasul itu banyak. Tabassamu ala wajhi akhika shadaqah. Rasul itu kalau ketemu orang dia apa ya, kalau orang Jawa sumringah. Enggak, mukanya enggak manyut. Sumeh bahasa Jawa, kalau bahasa sini apa Pak? Kalau ketemu orang itu wajahnya ceria gitu. Sehingga walaupun di rumah lagi mumet itu kalau ketemu orang itu happy. Rasulullah itu nggak pernah menampakkan wajah susah. Dan itu termasuk sunnah Rasul. Sunnah Rasul cuma itu toh aja ibu bayangin. Wal khamisu yang nomor 5. Idda'ai itu kalian mengaku hubbal jannah, cinta terhadap surga. Walam ta'malu laha, tapi engkau tidak berbuat yang membawa ke arah surga. Memang surga walaupun murah tapi banyak yang ogah. Bete. Kata Roma Irama, kenapa? Gimana kayak lagunya teh? Kalau yang asik-asik kok kayaknya diharamkan. Ke surga itu walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Kalau neraka itu walaupun mahal harganya banyak yang suka. Kamakola Roma Irama. Memang jalan ke arah surga itu wah, padahal ya udah disediain kopi, minuman, tempatnya adem, ada AC-nya. Kalau lagi beruntung ya ada ayam geprek, ya bakso, ya. Tahu udah lupa tukang baksonya mas. Oh iya ngabet. Makanya kalau bahasa Jawa itu namanya surga itu naik, munggah swarga. Kalau neraka nyemplung. Berarti nyemplung kan ke bawah ya. Kalau ke bawah kan enteng, tapi kalau ke atas berat. Hawanya ya ampun. Apalagi as-salatu khairun minan naum. Apalagi yang azan tuh hawanya mendayu-dayu. Saya kebayangin adanya kayak sambil rebahan. Ya Allah, wis mabuk. Sama-sama ngeluarin duit 50.000 ke arah surga ya ampun. 2000 ya kok. Nah, itu kalau kotak Jumat lewat, itu rata-rata kita ngisi berapa? Berapa? Gocek. Gocek.
ketika surga. Giliran begini yo. Begitu emang. Makanya kalau doa kok kadang seret yo, harap maklum ya. Wong idda'aitum hubbal jannah walam ta'malu biha. Ngakunya ya pengen surga tapi jalan ke arah surga. Buat kita bangga ya. Kita bangga. Ailam ta'malu artinya engkau tidak mengamalkan amalan al-musi yang nyambung atau yang membawa ilaiha ke surga. Wasadisu yang nomor 6 yang menyebabkan doa itu seret. Idda'aitum engkau ngaku khaufan nari takut pada neraka. Walam tantahu tapi engkau tidak berhenti anil dunubi dari dosa-dosa. Tahu kalau itu ke neraka tapi wong dosa itu manis masalahnya. Lihat yang halal gak selera, lihat yang haram malah selera. Iya itu masalahnya. Makanya kalau Allahumma gak diijabah ya memang kitanya begini. Yang halal gak selera, giliran yang haram padahal di rumah ya ada loh, ya halal. Kalau anekdot cerita, Abu Nawas itu kan udah tua tapi bininya cakep. Lah orang-orang itu asal ada acara di Abu Nawas itu semangatnya luar biasa karena pengen lihat bini. Wah, akhirnya karena Abu Nawas saking keselnya, pokoknya bikin makanan dari satu bahan. Umpama kalau di sini singkong, cuman ada yang direbus, ada yang digoreng, ada yang dideplok, ada yang digaringin, macam-macam kan. Combro ya semua macam-macam. Lah kemudian dibagiin semua udah dapat, udah silakan makan. Gimana rasanya? Kok sama tapi warnanya beda? Ya itu di rumahmu apa yang di rumah saya itu bahannya sama tapi nafsunya ya beda. Singkong kalau cuma direbus juga begitu nafsu. Nah kalau coba dikasih opo ke keju opo merah-merah apa ya wis kita banget. Idda'autum khaufan nar ngaku takut pada neraka walam tantahu al-dunub tapi tidak berhenti dari dosa. Ai al-muki'ati artinya dosa-dosa itu yang menjerumuskan finnar ke dalam wasami'u yang nomor 7 Idda'aitum sesungguhnya kalian idda'aitum mengaku aini taqattu kalian yakin annal mauta sesungguhnya kematian hakun itu pasti benar. Kayak bacaan talqin yang ini. Tapi di sini mah jarang orang meninggal di talqin Pak. Ada ya? Ya tapi kan jarang. Terus pokoknya asal dimasukin, apalagi yang di saudara kita yang lain asal sudah dimasukin ya udah tinggal ngurus. Saya pernah takziah ke di sini. Yang belakang Desire apa itu kan ada makam. Itu ada bapaknya teman saya karena memang teman saya ya beda dengan kita. Ketika sholat udah selesai sholat ya nggak ada doa apa nggak ada udah. Begitu udah dimakamin itu tukang gali kubur kan orang kita ya. Ayo diadain doain. Kata anaknya yang teman saya nggak usah diadain. Doain nggak usah didoain. Tadi pas sholat udah didoain ya udah begitu udah dikubur tinggal. Ya wes saya takziah ya wes. Yang penting kan yo
apa itu empatnya itu yang wajib secara kifayah. Kalau doa dan lain-lain itu ya memang khilafiyah. Praktis dia bener gitu. Habis sholat ya assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada apa-apa langsung angkat. Habis diangkat ya udah masukin pluk, gua masukin diurut plek, dijek, udah pergi. Lah kalau kita kan masih wahai fulan bin fulan, bagi. Khair. Saya napawon, itu kalau yang meninggal tetangga kita tahu banget kelakuannya naudzubillah. Itu kalau ditanya begitu jawabnya apa? Lah iya, umpama yang meninggal itu tetangga, kita kenal banget Pak Haji. Kita kalau dijawab benar kita bohong. Lah iya. Kecuali kalau yang nanya begini Pak Haji, apakah ini baik? Nah itu jawabnya baik. Wong ini kok udah tiduran gak bisa ngapa-ngapain. Cuman kalau kita pertanyaannya begini, apakah almarhum ini sewaktu hidupnya orang baik? Kita jawabnya apa? Iya. Kalau yang pertanyaan tadi itu, apakah ini almarhum dulu waktu hidupnya orang baik? Ayo jawab apa yo? Padahal kita tahu banget orangnya itu kayak apa. Pokoknya musuh tetangga depan, belakang, kanan, kiri dimusuhin semua. Begitu meninggal, lah kok tadi. Lah kalau pertanyaannya begini, apakah ini baik? Baik. Wong udah celentang di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau pertanyaannya, apakah almarhum ini sewaktu hidupnya orang baik? Mau bilang baik, mau kita kesel sama dia. Nah iya makanya jawabnya apa ya? Setiap itu kan isyhadu ala hadal mayyiti kan. Lah iya kalau pakai Arab, kalau pakai bahasa Jawa, kalau pakai bahasa kita. Kalau pertanyaannya apakah ini baik, jawaban kita baik. Nah kalau pertanyaannya apakah almarhum ini semasa hidup orang baik? Makanya yang bertanya ganti yang di briefing dulu kan ya. Kalau nanya jangan gitu, biar nggak bikin pusing yang jawab. Makanya kemarin waktu pidatonya Prabowo, apakah MBG bermanfaat? Tidak. Jawabnya tidak. Coba kalau pertanyaannya nggak begitu, apakah MBG bermanfaat? Oh, salah tanya. Salah nanya. Salah nanya. Annakum idda'aitum aiti taqaddum, kalian ngaku bahwa annal mauta hakun, kematian itu pasti benar. Wong yo pasti datang, cuman kapan datangnya itu nggak tahu. Cuma kalau saya pernah baca apa ya, lupa saya, cuman pokoknya saya pernah baca orang kalau mau meninggal dengan 40 hari sebelum meninggal itu biasanya orang itu berbeda dari biasanya. Apa ya, lupa saya, pokoknya sumber, tapi saya pernah baca 40 hari sebelum meninggal itu biasanya orang itu sering melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Biasanya umpamanya pelitnya, naudzubillah, tiba-tiba kok terakhir mulu. Waduh, bahaya ini. Tinggal 40 hari lagi. Lah ya biasanya pelit kok tiba-tiba. Tapi kalau nanti suatu saat ketemu orang biasanya nggak ke masjid kok ke masjid, jangan digituin.
kok nggak ke masjid lagi repot bahaya. Kalau di tempat saya ada Ustaz. Eh? Ada di tempat saya. Jadi dia biasanya orang ke masa dulu begitu mau saatnya orang salamin. Oh kan iya makanya. Sampai saya dia salamin. Orang siapa gitu. Nah, makanya hati-hati. Pokoknya kalau ada orang tiba-tiba kok berubah, jangan-jangan tinggal 40 hari lagi. Tapi itu bukan hadis yo, bisa iya bisa enggak. Ai waqi'un la budda minhu. Waqi' itu artinya jelas. La budda minhu pasti. La budda itu orang no orang. Berarti yo pasti kan. Tapi walam tasta'id dulahu, engkau tidak pernah bersiap-siap untuk lahu itu al-maut. Karena kita kan kerasanya masih jauh ya. Wong kita takjiah aja masih ketawa ketiwi ya. Kalau melihat mayit dicemplungin ke liang lahat, dia masih ketawa ya. Masih ngatain. Memang kita itu terlalu pede dengan rahmatnya Allah, makanya bahagia. Lihat tetangganya, ayo happy ya. Ailam kata ahbabu artinya tidak bersiap-siap bi'idyanil amali saleh, dengan memperbanyak amal soleh, li ajlihi, karena menyambut kedatangan maut itu. Ya kita siap-siap tapi kayak wajar ya. Asal pas adzan berangkat. Siap-siap aslinya udah siap. Siap tidak siap tuh harus siap masalah. Kalau pemberitahuan sih udah, pemberitahuannya itu ya ini rambut ya, mata, wah ketemu pasang. Biasa nggak ngimami kok ngimami ya. Waduh, kena bor. Biasa gak ngimami kok ngimami ya Pak Tile. Bahaya ya. Wasaminu, dan yang nomor 8, annakum, sesungguhnya kalian istaghaltum, menyibukkan diri, biuyubi ghairikum, dengan aib-aib selain kalian, bil irtiyabi, dengan kegibah. Wah, hobi banget ya kita ya. Ronaldo jadi salahin, oh penalti gak gol. Padahal kita suruh lari dari ujung ke ujung ya cenah. Ngimami kok gitu ya boy. Giliran ngimami jempol gemetar. Aduh ya. Oh, tapi memang enak itu nilai orang daripada nilai diri sendiri. Kalau kata Roma Irama, gajah di pelupuk mata. Bagaimana teh? Lagunya teh? Gimana gitu? Semut di sebelah laut kelihatan gajah di pelupuk mata. Oh gitu ya. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan uyuba anfusikum, aib kalian sendiri. Bi allam tuhawilu fi tauhidha, dengan tidak segera membersihkannya. Lebih senang ngurusi aib orang tapi lupa aib sendiri. Wes rata-rata kita yang begitu. Ngurusi aib orang yang paling enak, ngurusi aib sendiri ya udah pernah. Bukan nggak pernah, nggak terasa, nggak terasa. Ya tadi lagi
seberang apa tadi? Semut seberang lautan kelihatan, gajah. Memang nggak kelihatan kalau gajah begini ya, baru bener. Nggak kelihatan ya. Jangankan gajah, nggak kelihatan ya bener sih. Semut biar jauh kalau pakai alat ya. Watasimu dan yang nomor 9, annakum sesungguhnya kalian takuluna rizqallahi, memakan rezeki Allah, wala tashkurunahu, tapi kalian tidak bersyukur. Nikmat Allah kita nikmati tiap hari, tapi kita jarang bersyukur. Karena membayangkan kalau nikmat cuma duit tok. Jadi untuk syukur Pak, kalau ketemu gimana Mas? Ini udah 4 kali ini proyek gagal. Jadi orangnya capcep. Aduh. Udah jauh-jauh sampai ke Lebak nih mana? Padahal bisa jalan-jalan sampai ke Serang itu luar biasa. Saya aja belum pernah. Ya kita kira kalau nikmati kan cuma sesuatu yang berbentuk materi. Lupa bahwa yang lain-lainnya itu luar biasa. Memang ada hadis Rasulullah itu punya nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada 2 nikmat yang orang itu sering mengabaikan 2 nikmat itu. Nganggapnya itu bukan nikmat. Yang pertama as-sihhatu, sehat. Wal faraghu, sempat. Waktu luang. Sehat luar biasa. Kalau udah sakit baru. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya. Hafal kalau RT, makanya saya kalau ngaji ada RT semangat. Kalau ada lagu-lagu ada yang rezeki Allah kita nikmati tiap hari, tapi kita tidak fasyukurul abdi lillahi ta'ala. Syukurnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu sana'uhu alaihi, memujinya. Kita memuji Allah itu bagian dari syukur. Memuji itu salah satunya dengan alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Sukses belum? Belum. Lagi proses. Katanya kan kegagalan itu adalah kesuksesan yang katanya. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya. Ihsan itu artinya kebaikan. Ilaihi summa ta'atihi lillahi ta'ala, kemudian menaati Allah Ta'ala. Berarti kita ibadah itu bagian dari syukur. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Orang kerja itu ibadah. Terus membangun lingkungan itu ibadah. Ibadah itu hanya di masjid. Ibadah itu bisa jadi di pinggir jalan, bisa jadi di pos, macam-macam ibadah banyak. Siapa tahu nenek-nenek itu punya cucu CEO. Gara-gara rajin. Wal ashiru, dan yang nomor 10, annakum sesungguhnya kalian tadfanuna mautakum, menguburkan yang mati di antara kalian, marrotan ba'da marrotin, satu demi satu.
satu sering ikut nganter ke pemakaman. Tapi wala ta'tabuna, tidak pernah mengambil iktibar atau pelajaran. Padahal hari ini kita ngantar, besok bisa jadi gantian diantar. Hari ini nguburin, siapa tahu besok ganti di Aila Tattairuna, tidak mengambil mau'idoh pelajaran bihim, dengan sebab mengubur orang mati. Wala tatadzakkaruna, dan kalian tidak mengingat-ingat itu. Fa in kuntum tatadzakkaruna, dan kalau kalian mengingat itu, fatarghubuna, maka engkau akan senang bima fi ahlil khair, dengan melakukan kebaikan, wa tarhabuna, dan benci bima fi ahli syarri, dengan melakukan keburukan. Harapannya orang ingat mati itu menjadi orang yang lebih baik. Ketika mau minum minuman yang wah ntar kalau mati gimana, kan nggak seru. Jamaah aktif masjid mati lagi enggak, lebih seru lagi. Seumur-umur dia nggak pernah datang ke tempat yang lampunya biar pet. Apa man? Polos. Lah begitu pengen nyobain masuk ke situ kebakaran, mati. Begitu diidentifikasi sama polisi, ternyata warga Bekasi di Lapak Kota Indah. Begitu nanya-nanya, Pak, ada misalnya ada wartawan datang ke sini, kemarin ada yang meninggal begini gitu, orang sih, oh itu jamaah rajin itu. Ya Allah. Wah. Wa an ibn Abi Hatim anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sedikit diselesaikan. Dari Ibnu Abi Hatim anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril ngobrol, kalau bahasa kita, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma buistu ila ahadin, tidaklah saya diutus kepada seseorang, ahabbu, yang lebih aku cintai, ilayya minka, dibanding dengan engkau. Kalau bahasa ringkasnya, saya diutus oleh Allah yang paling senang itu kepada engkau. Engkau itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala u'allimuka, apakah aku tidak mengajarkan kepada engkau doaan, satu doa, ihtabatuhu, yang aku simpan laka hanya untukmu, lam u'allimuhu, dan tidak aku mengajarkan doa itu li ahadin, kepada seseorang, qablaka, sebelum engkau. Jadi malaikat Jibril ini curhat pada Rasulullah, saya paling senang itu diutus padamu ya Muhammad, dan ada satu doa yang tidak aku ajarkan kepada orang-orang, bahkan doa itu aku simpen, hanya aku ajarkan kepada engkau. Tada'u bihi, hendaknya engkau berdoa dengan doa ini, firrahbani, dalam keadaan lagi senang, warrahbani, dan lagi susah. Apa doanya? Qul, maka bacalah, ya nuras samawati wal ardi, wahai zat yang menerangi langit dan bumi. Nuras samawati itu kayak ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau ya Nabi Allah itu kalau dalam ilmu nahwu. Wa ya qayyumas samawati wal ardh, wahai zat yang
menegakkan langit dan bumi. Wa ya somakas samawati wal ardh, wahai zat yang diharapkan oleh langit dan bumi. Wa ya zainas samawati wal ardh, wahai zat yang menghiasi langit dan bumi. Wa ya jamalas samawati wal ardh, wahai zat yang membuat indah. Jamal kalau mimnya panjang, jamal itu artinya ganteng. Tapi kalau mimnya pendek, jamal artinya kota. Jamal. Ada kan orang namanya Jamal ya? Kalau Jamal itu artinya ganteng. Tapi kalau Jamal kota. Iya, kalau mimnya panjang Pak, itu artinya ganteng, menghias. Kayak akbar. Akbar itu kalau pendek itu artinya yang maha besar. Tapi kalau akbar itu artinya pantat panci. Ininya ya bawah nih. Kalau seandainya panci kan pantat ya. Kalau ada anak namanya akbar. Kalau akbar itu artinya yang besar. Tapi kalau akbar pantat panci. Lah kalau orangnya jauh manggilnya kan gitu ya. Akbar. Kebalikannya kalau jamal panjang itu artinya ganteng. Tapi kalau jamal otak. Wa ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang punya keagungan dan kemuliaan. Wa ya ghausal mustaghitsin, wahai zat yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Mustaghitsin itu orang-orang meminta pertolongan. Istighosah, istighosah itu berarti meminta tolong. Wa muntaha raghabatal abidin, dan tujuan akhir harapan orang-orang ahli ibadah. Wa munaffisal qurabi anil maqrubi, dan zat yang menghilangkan kesulitan dari orang-orang yang menanggung kesulitan. Wa mufarrijal gham anil mahmumi, dan zat yang menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang susah. Ya farijal gham, ya kashifal gham, ya man bi abdihi wa yarham, wa sarihal mustasrihi, dan zat yang memberikan pertolongan orang-orang yang meminta pertolongan. Wa mujiba su'alal abidin, dan zat yang mengijabah permohonan para hamba. Summa, kemudian tas'alu, engkau meminta Allah kepada Allah hajatan, satu keinginan. Hajat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya keinginan. Min hawaijid dunya wal akhirah, dari macam-macam hajat dunia dan akhirat. Ini doa, cuma doa-doa begini ya enggak populer ya. Ngapalnya ya susah. Doa yang